Kita tentunya paham bahwasanya kehidupan kita ini bukan apa yang kita mau, tetapi kehidupan itu adalah apa yang Allah mau dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Terkadang banyak manusia ketika menjadi pelakon mereka lupa terhadap salah satu perkara yang sangat fundamental dalam hidupnya. Hidup itu bukan apa yang kita mau, tetapi hidup itu adalah apa yang Allah gariskan dan apa yang Allah tetapkan dalam kehidupan kita. Karena sesungguhnya kita ini hanyalah makhluk dan Allah adalah Khalik yang mengatur kehidupan kita dan Allah yang mengiris setiap peristiwa dan episode dalam kehidupan kita. Itulah kekuasaannya Allah dan itulah Allah ketika berkehendak dalam segala perkara dalam kehidupan kita. Ketika hidup itu bukan apa yang kita mau, disinilah kita sadar. Angin terkadang tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kadang-kadang kita ingin angin bertiup pada kehidupan kita ke utara. Tapi ternyata angin ditetapkan oleh Allah bertiup ke arah selatan. Kadang-kadang kita ingin angin itu bertiup ke arah barat, tetapi angin yang ditiupkan oleh Allah ke arah timur. Disitulah kita paham, disitulah kita ngerti. Hidup itu miliknya Allah. Hidup itu bukan miliknya saya, bukan miliknya kamu, bukan miliknya antum. Tetapi hidup itu adalah miliknya Allah. Dan inilah yang menjadikan kita harus mengerti. Sekali lagi, Allah yang menciptakan kehidupan kita, Allah yang memberikan seluruh hal yang kita butuhkan selaku manusia dan Allah memberikan apapun yang dibutuhkan makhluk ketika Allah menggariskan bahwasanya hidup dan matinya kita selaku manusia itu miliknya Allah. Maka setelah kita mengetahui bahwasanya hidup itu miliknya Allah, berarti yang kita pikirkan dalam hidup adalah bukan apa yang kita inginkan, tetapi yang kita pikirkan adalah apa yang Allah ridhoi, dan ini penting. Dan di antara hal yang kita harus pahami di sisi yang lain dalam kehidupan itu apa? Sesungguhnya kehidupan seberat apapun yang kita rasakan, tentunya kita paham. Karena hidup itu miliknya Allah, maka pasti ada Allah dalam setiap problematika yang kita hadapi selaku manusia. Karena Allah itu yang menciptakan kita, Allah yang memberikan kehidupan, Allah yang menggariskan kematian. Berarti apapun yang terjadi antara kehidupan dan kematian, berarti Allah itu ada dalam kehidupan setiap manusia. Makanya salah satu di antara hal yang besar yang harus dilakukan kita dalam kehidupan itu adalah menyadarkan kembali pikiran kita bahwasanya ada Allah dalam setiap titian kehidupan kita. Bahwasanya ada Allah dalam setiap episode kehidupan kita. Karena siapapun yang mereka mengetahui dan mengimani bahwasanya Allah itu ada dalam kehidupan mereka, orang yang paling tenang dalam kehidupan mereka itu adalah orang yang mereka itu selalu yakin bahwasanya Allah bersama dengan mereka. Mari kemudian kita pahami salah satu kisah indah, yaitu adalah ketika kita menjumpai Rasulullah SAW. Ketika dalam satu peperangan Rasulullah SAW, kemudian ketika lagi kelelahan dan keletihan. Ketika beliau sedang berada dalam kelelahan dan keletihan, tiba-tiba ada seseorang yang sangat terkenal dengan kebengiasannya. Namanya adalah Daksur. Daksur melihat dan menjumpai Nabi sedang beristirahat di bawah satu pohon. Maka kemudian Daksur mengendap-endap dengan pedangnya yang sudah terkenal bagaimana track recordnya Daksur ketika membunuh banyak orang di medan peperangan. Dia mendekati Rasulullah, lalu kemudian dia mengacungkan dan menghunuskan pedangnya kepada Rasulullah. Lalu dia berkata, siapa yang akan menghalangi kamu dari pedangku ini, wahai Muhammad? Rasulullah yang saat itu sedang istirahat karena kelelahan di dalam peperangan, Rasulullah kemudian tersentak sebentar, lalu melihat Daksur. Lalu kemudian segenap langsung Daksur, ketika Rasulullah melihat Daksur sudah menghunuskan pedangnya dan siap untuk mengebaskan pedang itu kepada beliau, maka pertanyaan itu dijawab oleh Rasulullah dengan tenang, tetapi penuh dengan keimanan. Yang akan melindungi aku adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata-kata yang disampaikan Nabi bukan kata-kata lip service. Kata-kata yang diucapkan Nabi ini bukan kata-kata yang hanya terukir di lisan, tapi kata yang terendap di bawah bulu bilik hati, lalu terangkat ke lisan dan menggetarkan ketika diucapkan. Daksur ketika mendengar kalimat Allah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad, kalimat yang dia ingkari dan dia berbuat syirik kepada Allah yang diucapkan Rasulullah itu, maka tergetar itu kemudian tangannya Daksur dan kemudian jatuhlah pedangnya Daksur. Saat itu pula dipegang oleh Rasulullah, diambil pedangnya dan diucapkan kembali oleh Rasulullah kepada Daksur. Siapa sekarang yang akan melindungi kamu dari pedang ini? Peristiwa ini dicatat di dalam sejarah, memberikan kepada kita bahwasanya salah satu di antara hal besar dalam kehidupan ketika kita tahu bahwasanya kehidupan ini miliknya Allah, maka kita harus paham bahwasanya Allah itu ada dalam kehidupan kita.
Setiap problematika yang dihadapi oleh manusia ketika manusia itu telah beriman kepada Allah, selama mereka mengimani bahwasanya Allah itu ada, maka pasti setiap masalah yang dia hadapi itu akan diselesaikan oleh Allah. Bahkan ucapan seorang Nabi Muhammad ketika mengatakan kepada Daksur yang telah mengancamnya di hadapannya dan akan siap untuk mengayunkan pedangnya, dan dia terkenal dengan track record dengan kekejaman dan kebengisannya, ketika Nabi mengucapkan Allah yang datang dari bilik hati yang paling dalam, terangkat dengan jiwanya, tergores, kemudian terpancar dalam ucapannya, menjadikan Daksur itu kemudian akhirnya jatuh pedangnya, dan menjadikan akhirnya kita mendapati sebuah pelajaran besar ketika pada saat itu kita mendapatkan episode ini dari Rasulullah. Allah itu adalah sumber kekuatan dalam kehidupan setiap manusia. Selama manusia tahu bahwasanya Allah adalah sumber pertolongan dalam kehidupan kita selaku makhluk yang lemah. Ini yang kemudian harus kita pahami. Dan ini tidak boleh menjadi bahasa normatif, tapi ini harus menjadi bahasa yang terasah kuat di dalam hati, tertancap kuat di dalam jiwa, dan menggetarkan ketika diucapkan. Banyak orang yang mereka itu bisa mengatakan Allah dalam setiap perkara, tapi bisa jadi di dalam realisasinya dia tidak menghadirkan Allah dalam apa yang dia jumpai dan apa yang dia dapati. Ucapan Allah hanya sekedar lip sync. Bukankah orang munafik juga meyakini ada Allah? Bahkan mereka bersumpah atas nama Allah, ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka menjadikan sumpah itu tameng untuk menyesatkan orang dari jalan Allah, padahal mereka bersumpahnya atas nama Allah. Dan ini merupakan pembeda. Sesungguhnya Allah ketika Allah itu hadir dalam kehidupan kita, bukan diucapkan hanya sekedar di lisan sepanjang lidah. Tapi itu harus datang dari bilik hati yang paling dalam, sebagaimana itulah ucapan yang diucapkan oleh Nabi di hadapan Daksur. Dan peristiwa itu menjadikan Daksur masuk Islam ketika yakin bahwasanya yang dihadapi adalah seorang Nabi dan Rasul, hanya karena Rasulullah mengatakan kalimat satu kata, Allah. Tapi kalimat itu menjatuhkan pedangnya Daksur yang selama track recordnya pedang tidak pernah jatuh di tangannya Daksur. Dan akhirnya Daksur kemudian memulai iman dan kemudian berislam.